Waktu sholat bagian dari ilmu falak. Nah, kenapa waktu sholat ini penting? Karena ini sholat akan sah kalau di dalam waktu. Kalau di luar waktu nggak sah. Nah, berarti di situ ya sebenarnya yang ingin kita kawal itu sholatnya. Perkembangan metode penentuan waktu sholat itu bisa kita lihat seperti ini. Saya membaginya 3 saja, nggak banyak-banyak ya. Yang pertama, karena waktu sholat itu lidulu kisamas. Nah, jadi parameternya adalah matahari. Nah, berarti dibuatlah jam matahari untuk mengetahui sudah zawal belum. Sudah mengetahui tinggi bayangan itu sudah lebih tinggi dari bendanya apa belum ya. Sudah matahari terbit apa belum, matahari terbenam apa belum. Itu aja sandayal ya. Selebihnya untuk isya sama subuh ini nggak bisa pakai sandayal. Kecuali kemudian di sandayalnya nanti ada skala-skala yang dibuat untuk bisa melihat seperti dalam background share screen saya itu, langit itu adalah bisa langit maghrib atau bisa langit subuh. Jadi seperti itu warna langitnya. Ada gelapnya, ada kebiruannya, ada keputihannya, ada kekuningannya, ada kemerahannya. Itulah syafaq ahmar, itulah fajar. Fajar sama syafaq itu sama, hanya beda posisi dan lokasi ya. Syafaq di barat, fajar di timur. Indonesia soalnya ini judul webinarnya itu Indonesia ya. Beda kalau kita di kutub, itu persoalan tersendiri gitu ya. Jadi sandayal ini termasuk penunjuk waktu yang paling tua ya. Kira-kira 5.000 tahun yang lalu itu sudah pernah dibuat manusia ya. Tuh, sampai sekarang masih ada. Ya, saya juga membuat sandayal di Observatorium Aslam itu setinggi 19 meter ya. Sudah banyak ditiru oleh tempat-tempat lain karena itu banyak manfaatnya ya. Salah satu manfaat untuk zaman sekarang itu ya untuk kegiatan yang bisa untuk kita publish, kita share, untuk selfie, untuk foto booth. Sekarang sedikit kan selfie gitu ya. Nah, selfie dengan ilmu pengetahuan, saya pikir itu hal yang baik. Lalu, nah itu contoh sandayal pertama karya santri itu ya. Modalnya kayu, tengahnya ada tiang gitu ya. Perkembangan berikutnya, lah kalau mendung gimana? Kan nggak mungkin bisa sholat zuhur. Nah, sandayal ini proses jam matahari itu lama-lama kemudian nggak hanya dilihat oleh para ulama, ditateti, dibuat tabel. Nah, dibuatlah tabel. Ini contoh tabel yang pernah saya lihat di Solo itu ada di Masjid Tegal Sari. Masjid yang dibangun tahun 1928 itu punya tabel waktu sholat. Sampai sekarang saya lihat masih akurat. Karena tabel ini diambil dari jam istiwa. Jam istiwanya itu berupa lubang berada di serambi selatan masjid yang tingginya sekitar 4 meter gitu ya. Lalu layarnya itu berupa lantai serambi yang kira-kira lebarnya sekitar 3 meter. Itu dibangun sejak 1928 ya, biasa. Nah, sekarang sudah ada aplikasi, isinya di situ sudah algoritma atau ilmu hisab kontemporer. Yang ilmu hisab kontemporer itu diklaim ya akurasinya itu bisa abadi. Maksudnya abadi ya selama dunia masih ada. Gitu. Sempat disebut 99.000 tahun yang lalu sampai 99.000 tahun yang akan datang. Nah, itu mungkin dia karena menyebut ya di ranah keilmuannya harus disebut berapa nominalnya. Kalau saya sih ya boleh aja itu karena sangat akurat gitu ya. Akurasinya ya sudah selama masih ada kehidupan. Nanti begitu kiamat, karena kiamat kapan kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Nah, penentuan waktu sholat dari masa ke masa itu mengacu matahari. Ingat, waktu sholat itu matahari. Ya, matahari. Ya, itu foto matahari yang saya foto di Solo itu dari Observatorium Aslam. Pas itu di barat itu matahari posisinya di ufuk barat dari Observatorium Aslam. Caranya foto matahari gini itu ilmu yang langka ini, susah ini. Alhamdulillah saya pernah motret itu ya. Itu pakai solar filter. Ini jam matahari yang dibuat anak-anak bentuknya yang lain ya dari yang tadi ya. Ini lubang, kalau yang tadi berupa tiang. Jadi kuncinya adalah matahari, dan matahari itu punya bayang-bayang. Ayat saja menyebutkan ada zil.
bayang-bayang yang memanjang dan memendek. Itu jadi disebut Allah. Baik, karena matahari berarti kita harus peka mata ini. Kepekaan mata itu misalnya kita lihat saja itu ya. Nih, mata kita ini peka nggak? Ini gambar apa? Nah, itu antara saya dengan Mas Izhar bisa beda ini. Mas Izhar, coba saya tanya antum, ini gambar apa? Halo? Ya, Ustaz. Gambar apa ini kira-kira? Menurut antum gambar apa ini? Karena saya lihat galon, Ustaz, saya kok kelihatannya nampak galon itu, Ustaz. Galon, warnanya apa? Warna putih. Oh, galonnya dua ya? Galonnya satunya wadahnya, Ustaz. Oh, terbalik. Galon di bawah sama galon di atas. Oh, wadahnya. Baik. Baik. Dari galon merah dia gambar ya, betul. Oh, gelas bukan galon, dia adalah gelas. Saya gambar di situ ternyata ya. Sholat di sini ada tanda-tanda waktu sholat, yaitu syafaq ahmar ya. Di screen ya. Yang tampak enggak? Jelas enggak itu? Jelas, Ustaz. Ya, jadi kebetulan saat ru'yat hilal ini saya memotret hilal itu berada di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah footnya pas melengkungnya itu tanggal ini sudah kedua waktu hisab ya, kedua setelah konjungsi. Nah, lihat itu warna kemerahan di langit itu awan itu karena awan membiaskan cahaya matahari. Yang bawah itu karena kebetulan pantulan di air. Itu yang disebut sebagai syafaq ahmar. Itulah waktu maghrib. Nah, gitu. Persoalannya sekarang kita bagaimana bisa menentukan awal dan akhir. Nah, ya awal syafaq itu. Awal syafaq ini nggak usah dilihat. Melihatnya mudahnya adalah begitu matahari sudah betul-betul tenggelam di permukaan ufuk barat laut. Nah, itulah awal maghrib. Pertengahan maghribnya, proses maghribnya, langit seperti ini. Sampai nanti awan yang merah itu berubah menjadi hitam. Itulah maghrib. Nah, begitu hitam, dia masuk isya. Gitu ya. Hanya kadang-kadang kalau itu mendung kan nggak bisa. Nah, sekarang yang subuh itu sebaliknya. Kapan merahnya langit, baik itu awan maupun langitnya nampak cerah? Pertama kali. Pemerintah menganggap saat matahari itu minus 20 derajat atau 20 derajat di bawah ufuk langit timur. 20 derajat itu berarti 20 kali 4. 80 menit sebelum terbit itu dianggap permulaan langit itu sudah menampakkan fajar, hasil ijtihad Sa'aduddin Jambek yang diadopsi pemerintah Republik Indonesia untuk waktu subuh hingga saat ini gitu. Nah, penentuan waktu subuh itu memang ru'yat awalnya lewat pencet, lewat jam matahari, lewat pengamatan langsung. Zaman Nabi ya namanya muadzin subuh yang itu Abdullah bin Umi Maktum itu ya adzan setelah ada sahabat yang melaporkan fajar sudah kelihatan, karena Abdullah bin Umi Maktum itu tidak bisa melihat gitu ya, sehingga harus menunggu ada laporan. Nah, di tempat kita mungkin langsung ditapik, fajar sudah kelihatan. Nah gitu, bahasa orang Solo, fajar wis ketok lur, baru adzan gitu.
karena beliau Abdullah bin Maktum itu nggak bisa melihat. Nah, seiring perkembangan waktu, ulama kemudian bersepakat, ijma ulama, waktu sholat itu bisa ilmu hisab yang awalnya itu adalah ru'yat, karena tidak mungkin kita sholat saat ini ya, hujan dari pagi sampai sore, kapan itu zuhur, kapan asar gitu ya. Nah, apa yang diru'yat, yang dihisab itu awal dan akhir waktu sholat gitu ya. Nah, simulasinya seperti ini ya, dari apa ini yang buat Pak Mutoha ini, Ru'yatul Hilal ONG, dan sudah banyak dipakai orang. Saya mau membuat juga, alah kelamaan ya, itu ambil aja punya Pak Mutoha, saya sendiri ya. Matahari saat terbit, saat suruk itu dilarang sholat. Nah, begitu sudah naik itu duha. Naiknya berapa ini ada ya kalau menurut hadis harus sekian tombak ya. Tapi kalau menurut saya 5 menit setelah suruk sudah boleh. Gitu. Apalagi zaman sekarang sudah ada gadget ya. Lalu matahari tepat 90 derajat dari terbit. Nah, itu istiwa. Min kalimati sawa. Istawa yastawi istiwaan. Sama. Membagi sama antara langit timur dan langit barat. Nah, itu dilarang sholat. Lalu begitu matahari geser, ya gesernya satu lingkarannya atau setengah derajat atau 2 menit, itu sudah ada yang mengatakan waktu zuhur ya. Hanya yang banyak dipakai itu 4 menit ya, 2 lingkaran matahari. Nah, nanti kira udah 45 derajat dan ini udah mulai menguning, tahu warna mataharinya, nah, itu asar. Saat terbenam dilarang sholat. Setelah terbenam maghrib. Lalu sampai matahari ke bawah ini 18 derajat yang dipakai di Indonesia, gitu ya, sampai nisful lail. Nah, subuhnya ini ada imsak dan ada subuh. Subuh pemerintah 20, sekarang kalau Muhammadiyah 18. 18 berarti di atasnya dikit. Nah, selisih 8 menit, gitu ya. Itu ya rumusannya. Nah, ini tafsirnya. Saya anggap kalau ini rumusan. Nah, zuhur itu zalatis syams tergelincir. Rumusannya itu. Tafsirnya, waktu zuhur itu dimulai saat matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi, lalu setelah berarti kan, setelah itu setelah bergeser atau titik tertinggi, sampai tiba waktu asar. Itu waktu zuhur. Ya, dan seterusnya, itu tafsir. Rumus, ada rumus tingkat rendah sama tingkat tinggi. Meskipun fakultas syariah, ya jangan anti rumus. Rumus ini langsung aja dilalap, perlu dipoto gitu ya, disimpan, jadikan foto favorit, gitu ya. Karena kalau kita sudah anti rumus, wah, kapan lagi kita bisa meraih ilmu ini, ya ilmu langka. Dibaca berulang-ulang, nanti lama-lama Allah ngasih pemahaman, gitu ya. Kalau kita nggak paham, mungkin anak kita nggak paham, cucu kita. Tapi kita berusaha niat, kita harus paham. Itu yang membuat juga teman kita, saudara kita, kan, gitu ya. Dari rumus itulah kemudian ada waktu seperti yang pasti. Oleh ihtiyat, karena awal waktu sholat nggak bisa pas. Zuhur misalnya jam 12 tidak, 12 tambah 4 atau tambah 2 gitu ya, biar yakin bahwa betul-betul sudah zawal. Konversi waktu sholat ini tidak kita rekomendasi ya. Kita punya kalender, ada jadwal waktu sholat, waktu Samarinda. Nanti untuk waktu misalnya saja Palangkaraya ditambah lalu sekian menit atau dikurangi sekian menit untuk tempat lain. Nah, itu enggak, karena kalau Kalimantan oke ya, datarannya sama. Tapi tidak seluruh di Indonesia ini dataran permukaan di tempat tinggal kita sama. Itu enggak gitu. Buat aja sendiri-sendiri ya, kota masing-masing. Gitu. Dan caranya buat itu bukan sesuatu yang sulit, itu sangat mudah sekali ya. Apalagi zaman sekarang. Ini contoh ya, dulu awal-awal gadget muncul itu yang agak tenar itu aplikasinya Muslim Pro. Gitu. Di Muslim Pro itu nih yang pengen saya tunjukkan adalah waktu sholat itu yang paling penting harus masuk ke dalam settingannya. Nah, ini ada menu setting. Setelah menu setting itu nanti waktunya itu asar sama subuh ini pasti ada opsinya.
asar itu mau Syafi'i atau Maliki, subuh ini mau kriteria berapa derajat, itu sudah ada sejak lama. Hanya sekarang ramai setelah Muhammadiyah itu memunculkan keputusannya 18 derajat itu. Ya, contohnya banyak, dan tidak hanya Muslim Pro. Sekarang hampir banyak sekali aplikasi yang di situ sudah memuat prayer time atau waktu sholat. Tapi yang penting bukan aplikasinya, tapi settingannya itu. Settingan yang harus kita pakai sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Jadi kalau kita masuk settingan, tuh lihat. Nah, misalnya pengen 15 derajat itu isna, ya. Pengen 18 itu Muslim Ligawut. Pengen 19,5 Umul Qura saat itu. Ya. Atau kita nanti bisa custom masukkan sendiri, ya. Lalu ihtiyatnya itu ada manual correction, itu maksudnya ihtiyatnya mau berapa gitu, ya. Ini penting karena kalau kita hanya pasang, tahu-tahu adzan padahal ini adzan subuh padahal baru jam 2 malam. Karena kita salah setting baik lokasi maupun settingan waktu sholatnya. Kalau di HP saya ada ini, ya, yang terbaru ini buatan sahabat-sahabat kita orang Indonesia. Salah satu kelebihan aplikasi Quran Base ini itu tanggal hijriahnya itu bergantinya saat maghrib. Gitu. Enak nih karena maghrib tanggal hijriahnya berganti. Berbeda dengan aplikasi yang lain itu tanggal hijriahnya berganti nanti setelah jam 00. Padahal begitu maghrib kan hari setelah Islam sudah berganti. Tapi kalau aplikasi ini begitu maghrib tanggal sudah berubah. Hanya harinya belum. Kapan-kapan mau saya kasih saran kepada developernya. Harinya kok belum berubah. Karena dalam Islam begitu maghrib, ya tanggal, ya hari mesti berubah, gitu ya. Jadi PR-nya bukan hanya sholat yang sekarang viral, tapi ternyata waktu kalender juga itu persoalan yang belum kelar ya sampai sekarang. Lalu yang saya juga rekomendasikan di gadget kita, pasang saja aplikasi yang namanya Luna Sol Kali. Ini aplikasi murni, bukan aplikasi ilmu falak, astronomi murni. Tapi kita bisa manfaatin karena ada solar noon. Berarti 4 menit setelah solar noon itu awal zuhur. Kalau kita paham metode penentuan waktu sholat, nggak perlu aplikasi waktu sholat yang sudah jadi. Pakai ini kok kita bisa sholat. Berarti kita paham. Kapan subuh? Nah, nanti di Sapenusan Sun ini, di situ ada astronomical twilight. Astronomical twilight itu maghrib, isya dan subuh bisa dipakai. Karena dia 18 derajat di bawah ufuk barat dan 18 derajat di bawah ufuk timur. Kalau makai subuhnya pemerintah ya tinggal mengurangi 8 menit. 8 menit sebelum yang tertera di aplikasi ini. Kalau isanya ya pakai astronomical twilight-nya pas. Kalau misalnya setting langsung di lokasi kita. Kalau pengen menentukan arah kiblat pun ini bisa bermanfaat matahari dan bulan. Tidak hanya pada hari-hari di mana arah matahari melintasi Ka'bah, setiap hari pakai ini bisa. Ya. Bisa untuk ru'yat hilal juga karena ada bulannya dan bulannya bisa kemudian kita geser-geser di mana ketinggiannya, di mana azimutnya. Ada tabel bulannya juga kapan purnama sehingga bisa dipakai acuan untuk sholat ibadah puasa setiap pertengahan bulan. Ya. Jadi aplikasi umum kalau kita paham itu maksudnya untuk apa, kita bisa manfaatkan. Nggak perlu misalnya kita kemudian harus menginstal setiap aplikasi. Butuh waktu sholat, butuh hilal pakai aplikasi hilal, mau puasa aplikasi puasa, itu banyak. Salah satunya dan ini free. Dan membernya kecil karena dia tidak banyak grafisnya, gitu ya. Lalu yang juga kita rekomendasikan ya setiap masjid itu punya jam istiwa. Jangan malah sebaliknya, udah zaman modern ada jam istiwa apa itu? Ada tugu lalu ada pelengkong-pelengkongnya. Akhirnya pada dirusak itu mengganggu keindahan masjid katanya. Udah hilang sekarang. Bahkan masjid yang mewah-mewah zaman sekarang itu ya sudah hanya mengandalkan jam digital. Seolah-olah sudah segala-galanya. Ya karena barangkali itu masjidnya kaya bisa beli.
Tapi semahal-mahalnya jam buatan manusia, dia butuh baterai, dia butuh listrik. Memerlukan energi listrik dan baterai itu berarti usianya terbatas. Beda dengan jam istiwa, karena itu energinya matahari. Selama belum kiamat, jam istiwa itu sangat akurat. Nah ya, bisa dibuat seperti itu ya. Ini yang biru itu HP saya, itu jam 11.26, sementara yang di belakangnya itu jam istiwa, itu ada selisih sekitar 9 menit pada tanggal 1 Maret di Solo. Jadi jam istiwa sama jam berbeda. Nanti ketika jam istiwanya jam 12, itu di HP itu jam 11.49, itu artinya solar nur. Nah jam istiwa itu karena dia juga menggunakan baterai, tadi diedit setiap hari Jumat atau apa gitu, diedit mengikuti mataharinya sehingga dia menjadi akurat. Di Solo ini Masjid Kasari yang sholat zuhur dan Jumat itu mengandalkan jam istiwa. Jadi kalau zuhurnya kok sudah setengah 12 masuk, sana itu ya setengah 12 sudah Jumatan. Jam 12 itu sudah sepi karena sudah selesai. Kalau tempat lain baru mulai Jumatan. Nah, karena tempat lain mungkin nggak paham apa itu makna jam istiwa ya. Nah, akurasi hisab ini opsi saja, ada waktu sholat juga opsi, karena yang sudah beredar sekarang ini itu akurasinya sangat tinggi, maksudnya begitu ya, berlaku. Bisa disebut jadwal waktu sholat abadi, itu karena memang dia sampai kita mati, jadwal itu masih berfungsi, gitu lah ya. Padahal yang namanya abadi itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya jadwal waktu sholat itu ya nggak abadi. Maka saya merekomendasikan kalau mau membuat judul jadwal waktu sholat saja, atau jadwal sholat tahun berapa sampai berapa, atau tahun saja, kalau usah dikasih abadi. Ya, memang jadwal waktu sholat itu nggak usah apa itu saya. Nah ini opsi. Nah ini saya tambahkan satu hal, lama waktu siang itu setiap bulan dan di permukaan bumi yang lain, di setiap koordinat lintang bujur berbeda-beda ya. Nah bersyukurlah kita berada di sekitar Khatulistiwa. Mau Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ya lama siang dan malam itu nggak jauh berbeda. Lihat yang tengah-tengah ini, oh itu ya selisihnya nggak banyak. Nah kasihan ini ada yang ekstrim ya. Ada sampai 6 jam banding 22 jam, nah, gitu ya. Yaitu Allah SWT yang paling maha tahu untuk keadilannya ya. Wassalam. Semoga bermanfaat. Kalau mau mengenal saya itu ada pakar fisika, dan untuk tempat saya beraktivitas itu di Observatorium Assalam, ada Twitter, YouTube, Facebook, IG, dan yang paling penting map ya, c.pakai/assalam observatori. Demikian Mas Izar, waktu saya kembalikan, nanti kalau ada diskusi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.